Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, satu hal yang perlu kita pahami dalam beragama itu sebagai agama Islam, bahwa agama ini datangnya dari Allah. Islam itu agama samawi dan datangnya dari Allah. Kitabnya Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan agama ini diberikan kepada kita, atau tujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama, untuk mempermudah jalan hidup kita. Jadi agama bukan untuk mempersulit. Jadi kalau ada pula orang beragama, semakin dia kuat agamanya, semakin sulit hidupnya. Semakin mempersulit orang lain, itu di luar konteks agama yang lurus. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, ya, dinyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj. Allah tidak jadikan kamu beragama itu mempersulit. Jadi agama itu bukan untuk mempersulit. Ya, lihat surat Al-Hajj ayat 78, bahwa Allah nyatakan di situ Allah mempermudah gitu. Jadi agama ini untuk mempermudah jalan, karena ini kan hudan linnas. Ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bahwa Allah turunkan Al-Quran petunjuk. Petunjuk itu mempermudah kita di dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Maka itu jangan mempersulit kehidupan kita. Banyak sebenarnya ayat yang bisa kita kutip. Ya. Umpamanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebankan kepada manusia itu kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Maka beragama itu adalah sesuai dengan kemampuan. Ya, jangan melebihi dari kemampuan kita, karena itu akan menyulitkan. Malah Allah juga mengatakan yuridu. Allah itu ingin yang mudah, ya kan? Yusrah, yang mudah. Bikumul yusrah. Allah itu ingin yang kita itu yang mudah, bukan ingin mempersulit gitu. Ya, makanya yasiru, ya, mudahlah. Ya, jangan dipersulit gitu. Maka itu beragama jangan memaksakan. Ya kan? Kenapa? Karena memang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Umpamanya orang sholat, di waktu dia mampu, dia kuat, maka berdirilah sholatnya. Ya kan? Di waktu dia tidak mampu berdiri, ya boleh duduk. Ya kan? Di waktu dia duduk juga tidak mampu, ya boleh sambil berbaring. Ya kan? Kalau tidak mampu juga di waktu berbaring itu, isyarat saja lagi sholatnya. Kalau tidak mampu juga sholatnya isyarat, maka dia sudah disolatkan. Orang lain yang menyolatkan dia lagi. Ya kan? Nah, umpamanya puasa, ya kan? Bagi orang-orang yang tua, umpamanya udah lansia, tidak mampu berpuasa, boleh bayar fidyah, ya kan? Bagi orang-orang yang sakit, apalagi sakit menaun, umpamanya, itu boleh bayar fidyah. Bagi orang yang sakit, yang tidak mampu dia untuk berpuasa, maka dia boleh nanti qadha, ya, di waktu dia sehat di luar Ramadan. Jadi agama itu tidak memaksakan, ya kan? Malah ada ayat mengatakan wala tulku aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jadikan dirimu, ya, jatuh kepada lembah kebinasaan gitu. Maka itu beragama sesuaikan dengan kemampuan kita, ya kan? Sehingga kita enjoy, nikmat, bahagia gitu. Karena beragama itu bahagia. Salat yang kita lakukan itu bahagia. Dia adalah bagian dari istirahat gitu. Ya kan? Jadi kita bekerja
dari pagi sampai siang, lalu kita sholat. Sholat itu istirahat bagi kita. Bukan setelah sholat kita beristirahat. Istirahat, sholat itu bagian dari menenteramkan jiwa, menghidupkan kembali ya rohani kita, sehingga itu kebahagiaan. Maka itu kebahagiaan fisik sebenarnya itu dimulai dari kebahagiaan rohani. Betapa banyak orang yang rohaninya bahagia, lalu cerah fisiknya, ya kan, bercahaya, kemudian semangat dalam hidupnya, itu dibawa oleh rohaninya, ya kan, non fisiknya itu luar biasa. Maka itu sholat itu sebenarnya adalah untuk membuat seluruh tubuh kita ini beristirahat gitu. Jadi bukan beban, maka enjoy itu melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan, karena kita dipermudah. Jadi Islam itu adalah mempermudah kehidupan kita. Jadi kalau ada orang yang beragama Islam, lalu dia semakin sulit hidupnya atau mempersulit orang lain. Ada yang berilmu dengan ilmunya dipersulitnya orang lain. Ada punya harta dengan hartanya dipersulitnya orang lain. Ada dengan jabatan itu yang sulit di orang lain. Maka itu sebenarnya dia tidak cocok dengan syariat Islam. Karena prinsip dasar syariat Islam adalah memudahkan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan dalam memahami agama dan dimudahkan di dalam membantu orang lain. Selamat menikmati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.